semuanya, kabar baik di sini. Semoga kabar baik juga di sana. Kenalin, aku Dimas Au Fikri Ramadan dan hari ini aku bakal ngajak kalian ngobrol gitu tentang satu hal yang kadang sering kita lupain gitu. Tapi sebenarnya itu tuh sangat penting, apalagi buat kita para mahasiswa. Nah, topiknya itu adalah tentang yap, kesehatan mental atau mental health. Nah, teman-teman kan pasti nih sering dengar kata mental health ini gitu. Tapi pertanyaannya itu seberapa sadar sih kita sama kondisi mental health kita sendiri gitu. Nah, itu yang mau aku bahas dalam 5 menit ke depan. Nggak lama kok, nggak 10 menit, males aku juga. Nah, teman-teman, kita gitu sebagai mahasiswa pasti nggak asing sama yang namanya tekanan, bener gak? Misalnya tugas menumpuk, terus deadline yang mepet, terus ekspektasi dari orang tua, terus dosen yang ngeselin, terus teman-teman di kampus yang ngeselin juga. Nah, terus yang paling penting itu, ada yang tahu gak? Iya, itu apa namanya? Overthinking. Nah, overthinking itu yang sering kita alami gitu. Apalagi kita gitu sebagai mahasiswa yang kalau tengah malam itu apa ya, sambil scroll TikTok, sambil overthinking juga. Nah, itu tuh salah satu tanda-tanda kalau kesehatan mental kita itu terganggu. Terus teman-teman pernah merasa sedih, tapi teman-teman juga nggak tahu nih apa gitu yang menyebabkan kita itu sedih gitu. Atau misalnya teman-teman ngelihat kalau orang lain itu bisa melakukannya gitu, tapi teman-teman sendiri nggak bisa gitu. Nah, teman-teman, itu tuh apa ya, bukan artinya kamu itu ya teman-teman itu lemah gitu, bukan. Artinya itu bisa jadi itu adalah ya kayak apa ya, sinyal dari tubuh atau pikiran kamu bahwa kamu itu lelah secara mental gitu. Dan menurutku ini adalah masalah yang nyata gitu, dan dan bukan cuma kamu aja gitu yang ngerasain gitu. Banyak kayak mahasiswa di luar sana yang juga berjuang secara diam-diam gitu. Jadi enggak kamu doang yang ngerasa, aduh kok aku masih di sini-sini aja ya, kok yang orang lain udah sampai sana gitu. Enggak, aku juga ngerasa kalau diri aku tuh masih di sini-sini aja gitu. Dan tapi aku itu ya udah gitu, aku percaya kalau aku juga sedang proses gitu. Dan aku juga enggak kayak memaksakan diri aku untuk seperti orang lain gitu. Itu malah nambah kita stres, terus kita down, yang akhirnya mental kita jadi terganggu. Nah, oke, selanjutnya ini dosen aku juga pernah bilang sesuatu yang penting. Nah, sesuatu yang penting itu ada 3 hal. Yang pertama itu harus sedang harus segera diketahui. Nah, terus yang kedua itu amat diperlukan, dan yang ketiga semua akan mengalami. Nah, menurut aku kesehatan mental ini tuh masuk kriteria ini gitu. Yang pertama kan harus segera diketahui. Nah, benar gitu. Kesehatan mental juga harus kita ketahui dari awal gitu. Kita harus tahu kayak tanda-tandanya. Kalau kita udah tahu tanda-tandanya, kita bisa segera bertindak. Nah, misalnya kayak malam-malam nih, kok ngerasa ya aku itu
tidurnya nggak terjaga, terus selalu bergadang, terus overthinking juga. Nah itu tuh tanda-tanda kalau kamu itu lagi kesehatan mentalnya tuh terganggu gitu, tergoncang. Dan kalau kita udah tahu itu tanda-tandanya, ya kita bisa mengatasinya. Nah terus poin yang kedua tadi itu amat diperlukan. Iya bener, kita pengen kan kayak punya mental yang sehat gitu, supaya ketika kita melakukan aktivitas, nah itu tuh terasa lancar. Terus kita sebagai mahasiswa, kita di kelas ingin fokus apa yang dikatakan dosen. Terus kalau mental kita sehat, otomatis hubungan sosial kita juga menjadi lebih baik gitu. Nah yang poin yang ketiga tadi semua akan mengalami, ya bukan mahasiswa aja gitu, tapi semua orang gitu akan pasti pernah merasa stres atau kelelahan emosional gitu. Saya nggak percaya ada orang yang selama hidupnya dia nggak stres, dia ya punya baik-baik aja, nggak percaya. Kenapa kamu nabi rasul? Bercanda ya. Jadi ya seperti itulah. Terus gimana nih kayak tips dan solusinya gitu. Nah yang pertama itu yang aku bilang tadi, tidur harus cukup gitu. Ini tuh bukan mitos aja ya, kayak tidur tuh emang secara ilmiah gitu mempengaruhi mood kita dan konsentrasi kita gitu. Misalnya kalau kita malam-malam bergadang gitu sampai jam 1 gitu, ya kita otomatis pas bangun pagi ya mood kita hancur gitu. Kayak kita mau melakukan aktivitas yang kita lakukan juga bakal terasa terganggu gitu ya, karena ya tidur kita tidak teratur gitu, tidur kita itu terganggu. Nah jadi ya usahakan pola tidur kita itu diperbaiki. Nah yang kedua itu ini cerita gitu. Kita itu harus kayak cerita ke orang yang kita percaya gitu, misalnya ke teman kita, saudara kita, orang tua, ataupun pacar gitu. Ya intinya kamu itu nggak sendirian gitu, kamu berhak menceritakan ini gitu. Ya pasti mereka juga bakal mendengarkan gitu, mereka juga bakal paham. Nah seperti itu. Lalu yang tips yang ketiga itu ini jangan jangan bandingin diri kamu sama orang lain gitu. Kamu itu harus tahu kayak proses semua orang tuh beda-beda gitu, dan ya itu tuh wajar gitu. Kamu nggak harus seperti dia, nggak harus seperti mereka gitu. Ya kamu lakukan yang kamu sedang kerjakan, itu proses kamu, dan tunggu saja gitu, hasilnya tuh bakal membuahkan hasil yang tidak sia-sia gitu. Jadi stop bandingkan diri kamu dengan orang lain, karena itu bakal bikin kamu lebih stres, lebih overthinking, dan jadinya kesehatan mental kamu juga jadi tidak baik-baik aja. Nah yang solusi yang terakhir tuh kalau dari aku, kalau misalnya perlu nih, kalian nggak apa-apa gitu ke psikolog gitu. Dan kalian juga harus tahu kalau untuk psikolog itu bukan orang gila ya, mereka itu masih punya akal sehat seperti kita, tapi bedanya yang mereka mengunjungi ahlinya gitu, pakarnya gitu. Ya seperti itulah teman-teman tips-tips dari aku. Intinya tuh intinya kamu itu harus mencintai diri kamu sendiri gitu. Kalau bukan orang lain ya kamu gitu, diri kamu yang mencintai diri kamu, ya diri kamu gitu yang mencintai kamu. Kalau ya pokoknya kamu itu nggak sendirian ya, kamu terus tahu kamu itu nggak sendirian gitu.
minta bantuan itu bukan artinya kamu itu lemah gitu, tapi justru kamu itu ngerasa care gitu, peduli sama diri kamu sendiri. Nah, mungkin seperti itu aja ya. Sekian. Semoga hal ini bermanfaat, dan kalau misal kamu mau ngebagiin ini ke teman-teman yang lain, boleh banget. Semoga aja video ini dapat membantu yang mereka yang sedang merasakan mental mereka tuh lagi down gitu. Ya, saya Dimas Abu Fikri Ramadan izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Semoga kamu baik-baik aja.